Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanditya Bagus Saputra dengan NIM akhir 45 akhir 1085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil lembar kerja saya pada mata kuliah Data Mining A. Ya, langsung saja kita masukkan soal nomor 1. Masukkan iris.csv ke data frame. Lalu normalisasikan setiap atribut iris data frame menggunakan normalisasi min dan max. Min sampai maksimum. Sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, dan V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Di sini kita buat variabel data iris yang berisikan adalah iris.csv. Mana data iris ini data yang belum dinormalisasi. Lalu kita normalisasikan dengan data variabel data df underscore int sama dengan data iris.ilog, data yang diambil adalah data pada variabel 0, 1, 2, 3 diisikan sepal length, sepal wide, sepal petalik, dan petal wide. Dan di bawahnya adalah variasinya. Lalu Vmax atau data maksimal, nilai kolom maksimal, dan Vmin adalah nilai minimalnya. Lalu buat variabel normalisasi yang berisikan adalah data sepal length, sepal wide, sepal petal length, dan petal wide nya itu dikurangi dengan nilai terkecil dari setiap data, lalu dibagi dengan nilai besar dikurangi nilai kecil. Lalu data iris baru lalu dibuat variabel data iris baru yang berisikan normalisasi data yang sudah dinormalisasi dan dijoin ke dalam data df str. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Yang atas adalah data yang sudah normalisasi, yang bawah ada sebelum yang atas adalah sebelum normalisasi, yang bawah ada sudah normalisasi. Lalu kita diminta untuk carilah centroid dari data yang sudah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Variabel att yang berisikan sepal length, sepal wide, petalek, dan petal wide. Kalau iris spesies sama dengan data iris baru yang berisikan variasi dot unique. Lalu iris centroid yang berisikan data kosong. Data kosong yang bisa dibilang tidak memiliki data. Lalu perulangan for iris variasi in iris spesies. Nah, variasi ini diambil dari data iris spesies, yang mana iris sama dengan data iris baru atau data yang sudah normalisasi dengan list data iris baru pada bagian variasi sama dengan iris variasi. Iris centroid adalah data iris variasi. For attribute is iris attribute. Iris centroid dengan data iris variasi dan atribut itu sama dengan atribut dot. Dan berikut ini adalah hasilnya. Lalu yang ketiga adalah masukkan iris testing ke data frame. Normalisasi iris testing menggunakan normalisasi min max, sama dengan normalisasi yang ada di data testing, data iris awal yang tadi. Kita masukkan datanya, variabel baru yang berisikan data testingnya, kita copy data testingnya kepada variabel baru, dapat perulangan yang mana kolom in iris testing.column, iris testing.column yang mana ini dimulai dari belakang, bagian dari indeks paling belakang. Lalu masih normalisasi iris testing di bagian kolom sama dengan iris testing kolom dikurangi iris testing kolom dot minimum angka minimum, lalu iris testing kolom angka maksimum langsung dikurangi
iris testing data min. Dan hasilnya sebagai berikut. Yang ada adalah data sebelum dinormalisasi dan pada sudah dinormalisasi. Lalu yang keempat adalah prediksi kelas data dari di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara stem data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas masing-masing kelas di iris menggunakan including distance. Berbahasa dulu ya. Ini kita cek data centroid dulu. Hampir sama seperti yang data iris. Ya, bisa dilihat sama iris, data iris baru, data normalisasi bisikan data normalisasi sama dengan spesies. Yang mana data normalisasi bagian varian itu sama dengan spesies. Centroid irisnya itu bisikan data spesies. Dan atribut iris, centroid iris yang mana spesies di bagian spesies yang sesuai dengan atribut sama dengan iris atribut nilai tengah. Dan berikutnya hasil dari centroid data pada data iris testing. Lalu kita buat including desainnya, cara includingnya dengan menggunakan for species iris jaraknya 0, for attribute iris jarak ditambah dengan data iris baru pada list atribut dikurangi centroid iris pada bagian data spesies dan atribut, lalu dipangkatkan 2, di mana jarak itu sama dengan jarak dipangkatkan setengah data iris baru dengan data spesies dengan list spesies sama dengan jarak. Dan berikutnya adalah hasilnya, bisa dilihat ya. Untuk lalu kita masuk ke soal nomor 5, itulah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi yang saat memprediksi kelas. Spesies hasil yang berisikan data normalisasi spesies iris .id xmin axis sama 1. Total benar adalah data normalisasi bagian variasi sama dengan spesies hasil sum, jumlahkan totalnya. Lalu total data jumlah keseluruhan data yang sudah dinormalisasi dimasukkan ke dalam total data. Akurasi adalah data yang sesuai, data yang benar sesuai dibagi dengan total datanya lalu dikalikan 100 dan hasilnya adalah 93,33%. Nah, untuk hasil analisis data dari hasil analisis yang dilakukan data iris dinormalisasikan menggunakan metode min dan min max menghasilkan data frame data iris baru atau V baru dengan nilai rentan 0 sampai 1 setelah normalisasi. Centroid untuk setiap kelas iris dihitung berdasarkan data yang telah diubah skala dan disimpan dalam data frame centroid yang merepresentasikan titik tengah masing-masing kelas dalam fitur. Data uji dari file iris testing.csv juga dinormalisasikan dengan metode yang sama untuk memastikan organisasi skala antara data latih dan data uji. Prediksi kelas dilakukan dengan menghitung jarak coordinate antara setiap data uji dan centroid terdekat. Akhirnya akurasi klasifikasi diukur untuk mengevaluasi kinerja model dalam memprediksi kelas dengan ketentuan tertentu. Dan kesimpulannya keseluruhan data dinormalisasikan dengan metode min dan max.
sehingga seluruh nilai berada dalam urutan 0 hingga 1 dan disimpan dalam data frame yang bernama data iris baru atau V baru. Setelah itu dilakukan perhitungan centroid sebagai representasi titik tengah untuk setiap jenis bunga berdasarkan data yang telah dinormalisasi. Kemudian hasil disimpan dalam data frame centroid untuk menjaga konsistensi skala data uji yang diambil dari file iris.testing.csv. Jika juga dinormalisasi dengan cara yang sama agar sesuai dengan data rating. Proses klasifikasi dilakukan dengan menghitung jarak encodeing antara setiap data uji dan centroid terdekat menentukan jenis bunga. Langkah terakhir adalah mengukur akurasi model guna dinilai sejauh mana model mampu memprediksi jenis bunga dengan tepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode yang digunakan bekerja dengan baik dan menghasilkan prediksi yang cukup akurat serta dapat dipercaya. Baik, sekian penjelasan tentang hasil lembar kerja saya pada mata kuliah data mining di kelas 6. Selanjutnya, maaf, kita mungkin bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.